Salve, salam, salam sejahtera untuk Anda sekalian di mana saja Anda berada. Senang sekali saya, Yohanes Subiarto, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, dapat menjumpai Anda. Saya akan menyampaikan topik kita pada hari ini tentang tingkatan kasih. Tentang derajat atau tingkatan kasih, kita mengacu pada buku karya Reginald Garrigou-Lagrange. Bukunya berjudul Christian Perfection and Contemplation According to Saint Thomas Aquinas and Saint John of the Cross. Dan kita juga akan melihat apa yang dituliskan oleh Santo Thomas Aquinas pada Summa Theologiae. Santo Thomas Aquinas memberikan analogi tingkatan kasih seperti manusia yang dapat bertumbuh dari bayi sampai dewasa, yaitu dimulai dari bayi yang tidak dapat menggunakan akal budinya, kemudian berkembang kepada tahapan seseorang dapat menggunakan akal budinya. Yang kemudian disusul dengan tahapan dewasa yang dilengkapi dengan akal budi dan juga kesiapan untuk berkeluarga. Hal ini sama seperti tingkatan kasih yang melalui tahap perkembangan. Secara prinsip, kasih dapat bertumbuh terus sampai mencapai puncaknya di dalam kerajaan surga. Jadi selama kita di dunia ini, maka kasih kita dapat terus bertumbuh semakin sempurna, yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan pemula. Dalam istilah Inggrisnya, tahap beginners atau purgative way. Pada tahapan ini, seseorang berusaha agar dia tidak jatuh ke dalam dosa berat, dan juga berusaha untuk melawan kelemahan dan kecenderungan berbuat dosa, concupiscences. Dalam tahap ini, seseorang masih berfokus pada bagaimana caranya untuk menghindari dosa-dosa yang dulunya sering dia lakukan. Sebagai contoh, kalau seseorang mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa melawan kemurnian, maka dia berjuang setengah mati agar dia tidak terjumus ke dalam dosa yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari teman-teman yang dapat menjerumuskannya ke dalam dosa yang sama, menghindari tempat-tempat yang dapat membangkitkan keinginan untuk berbuat cabul, menghindari kesempatan-kesempatan untuk melakukan dosa tersebut. Orang ini menyadari bahwa kalau dia jatuh ke dalam dosa berat yang sama, maka dosa berat tersebut akan menghancurkan kasih.
Dengan kata lain, orang-orang dalam tingkatan ini senantiasa berusaha menghindari dosa berat. Tahapan kedua, tahapan yang lebih diterangi atau illuminative way. Pada tahap ini, seseorang bukan lagi berfokus pada menghindari dosa, melainkan pada bagaimana bertumbuh dalam kebaikan. Mereka membuat kemajuan spiritualitas dalam terang iman dan kontemplasi. Seseorang pada tahap ini mulai berpikir apa yang dapat dilakukannya untuk dapat semakin memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan untuk menghindari dosa pornografi, namun dia mulai berpikir bagaimana dia dapat memberikan kebaikan kepada sesama, sehingga dia dapat membantu orang-orang yang mempunyai ketergantungan terhadap pornografi. Orang yang dalam tahap ini bukan hanya berpikir untuk menghindari dosa berat, namun juga dia mencoba mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mencoba untuk menghilangkan kecenderungan-kecenderungan di dalam dirinya yang menghalanginya untuk bersatu dengan Tuhan. Dia bertumbuh dalam kasih dengan cara berbuat kasih. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga disebut atau kita menyebutnya tahapan sempurna, unificative way atau heroic love. Dalam tahap ini, seseorang secara sadar tidak mau dan dengan segala kekuatannya dia berusaha untuk menghindari dosa-dosa yang kecil, venial sins sekalipun. Walaupun kadang dia masih mengalami dosa kecil, namun dosa-dosa kecil ini terjadi dengan tidak sengaja. Secara aktif, dia berusaha menghilangkan apa yang tidak sempurna dalam dirinya, sehingga seluruh akal budi, perbuatan, dan perkataannya bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia setia terhadap inspirasi dari Roh Kudus dan menjalankan semua hal, termasuk hal-hal kecil, dengan kasih yang besar. Dia sekaligus lemah lembut namun juga kokoh dalam imannya. Dia memandang rendah hal-hal dunia ini dan secara aktif dan terus-menerus mempunyai kontemplasi terhadap hal-hal ilahi. Dia mempunyai hati yang besar. Istilah Latinnya magnanimity, sehingga membuatnya dapat menyingkirkan hal-hal dunia agar dia dapat semakin bersatu dengan Tuhan. Bahkan dia menginginkan persatuan abadi dengan Kristus melebihi apapun di dunia ini. Dalam tahap ini, seseorang juga mempunyai derajat kerendahan hati yang sempurna. Walaupun kehidupan spiritualitasnya berkembang dengan sempurna, namun dia justru melihat dirinya yang paling rendah
dari manusia lain. Karena hidupnya senantiasa dipenuhi dengan sinar ilahi, maka secara jelas dia dapat melihat apa-apa yang tidak sempurna dalam dirinya secara jelas. Dan pada saat yang bersamaan, dia melihat Allah yang adalah segalanya. Dalam kondisi seperti inilah, maka orang dalam derajat kasih yang tertinggi juga akan mempunyai derajat kerendahan hati yang tertinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah 3 tingkatan kesempurnaan kasih di atas juga berhubungan dengan kasih terhadap sesama. Dalam tingkat awal, dia akan mengasihi orang-orang yang dia kenal tanpa mengabaikan orang-orang lain. Di tingkat kedua, dia dapat mengasihi orang-orang asing yang tidak mereka kenal. Dan di tingkat kesempurnaan, dia dapat mengasihi musuh-musuh mereka. Yang perlu juga menjadi catatan adalah seseorang dapat bertumbuh dari tingkat awal ke tingkat yang lebih tinggi. Namun orang juga dapat jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang paling awal. Hanya rahmat Allah dan kesetiaan untuk terus bekerja sama dengan rahmat Allah dan juga 7 karunia Roh Kudus yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang tingkatan kasih, seperti yang diajarkan oleh para bapak gereja seperti Santo Thomas Aquinas dan Santo Yohanes dari Salib. Semoga kita yang masih dalam tingkat pertama maupun kedua dapat terus bertumbuh di dalam kasih sampai mencapai kesempurnaannya di dalam kerajaan surga. Sekian dan terima kasih.